Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri darin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله إلى يوم الدين آمين. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman, izinkanlah saya akan berbagi ilmu tauhid tentang beberapa sifat wajib bagi Allah Azza wa Jalla, termasuk lanjutan video yang lewat, yaitu sudah sampai sifat wajib yang keempat, mukhalafatul lil hawadis, yaitu syair ke-6 ya, syair ke-6. Kitabnya masih Aqidatul Awam yang dipandu dengan kitab Nurul Dhalam. Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala amin. Sementara itu Nurul Dhalam karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah ta'ala. Kita baca ya sambil mengingat ya dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi ta'imil isani falhamdulillahil qatimil awali al-akhiril baqi bila takawuli summa salatu wassalamu sarmata ala nabi khairi man qad waqada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilatinil haqi waira muqtadi wa patu falam biwujubil marifa min wajibil lillahi isrina sifah wa huwa mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Sekarang pelajaran baru. Ya, kita belajar membaca kitab Aqidatul Awam yang diberi komentar atau syarah bernama Nurul Dhalam. Sekarang yang akan kita pelajari syairnya begini: wa qaimun ghani wa waqidun wa qadir muridun alimum bi kulli syai'. Wa qaimun, dan Allah itu mempunyai sifat qiyamu binafsi. Ghaniyun, tafsirnya artinya mandiri, qiyamu binafsi, tidak membutuhkan yang lain. Wa wahidun, dan Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah, esa. Wa hayyun, dan Allah itu mempunyai sifat hayah ya, kehidupan. Qadirun, Allah itu mempunyai sifat kudrah, kemampuan, kuasa, kekuasaan. Muridun, dan Allah itu belum dan ya, muridun, Allah mempunyai sifat berkehendak. Jadi Allah tidak melakukan apa-apa atau melakukan apa-apa atau tidak melakukan apa-apa karena ditekan ya, di atas kemauannya sendiri melakukan apapun atau
tidak melakukan apa-apa. Alimun, awak itu mempunyai sifat ilmu, berilmu, bikulli syai' terhadap apa saja. Saya kira iya, sampai satu syair ada ini. Satu syair aja ini. Oh iya. Ya, satu syair atau nggak sampai selesai syairnya. Jadi berapa sifat? 4 sifatnya. Fallahu wa qaimun, dan Allah yang sifat qiyamu binafsi. Urainya begini, qiyamu binafsi. Wal qiyamu adapun berdiri binafsi pada diri sendiri dengan diri sendiri, wa al istighna yaitu ketidakbutuhan, andatin dari zat, yakumu yang berdiri siapa wa biya dengan zat, ka qiyamil arad seperti berdirinya sesuatu yang melekat, arad bahasa. Kalau arad tidak dipahami ya bisa sama dengan aksidensi. Kalau zat itu substansi. Jadi zat Allah tidak dilekati seperti manusia. Manusia ini ya dilekati bermacam-macam ya, tinggi, tampan, murah senyum, ramah, kasar. Nah, itu namanya arad, aksidensi. Zat manusia adalah hewan yang mempunyai akal, itu zat manusia. Ya definisinya begitu. Wa mumasilan fi wajhin akhar. Meloncat ke atas saya membaca ya. Wal istina ya, dan Allah itu tidak butuh anil mujidi terhadap seorang pencipta. Jadi Allah tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Jadi zat Allah bukan zat yang seperti makhluk, di mana zatnya makhluk itu ditempeli dilekati oleh sifat-sifat itu. Tinggi, tampan, sedang, pendek, ramah dan lain sebagainya. Zatnya tidak seperti itu. Fala yang sya'u, maka Allah tidak tumbuh ta'ala an ghairi dari yang lain. Kama nasa sebagaimana tumbuhnya wujudul hadisi, adanya perkara yang baru. Andu ta'ala dari Allah Ta'ala. Jadi semuanya ini Allah Ta'ala yang mewujudkan, menciptakan. Nah, Allah tidak semacam itu. Allah tidak ada yang menciptakan, ya bukan Allah, ya bukan yang lain. Li'anna wujudahu, karena wujudnya Allah Ta'ala adalah dzatiyun, bersifat dzat. Fa qauluhu ghaniyun, ada ucapan penyair lafadz ghaniyun, jadi wa qaimun ghani. Nah, itu ada ghani. Jadi hanya untuk mengenakkan ya. Mengenakkan lagu saja. Jadi asalnya ghaniyun. Tapi kalau dibaca ghaniyun syairnya janggal. Wa qaimun ghaniyun. Nah. Tapi kalau wahidunnya dibaca wahidun, wawunya dihilangkan ya enak saja. Wa qaimun ghaniyun wahidun wahid bisa. Jadi wawunya dihilangkan, tapi ini wawunya tidak hilangkan. Wa wahidun. Di ghaninya aja dibuat sukun. Wa qaimun ghani'a. Terus apa maksud ghani? Yang dimaksudkan dengan lafadz ghani itu
Mufassirun faqalu adapun perkataan Kiai Musoneb atau Kiai pembuat nadoman sang nadim goniun lapat, tapi di dalam syair dibaca goni, tapi sebenarnya goniun. Maka saya baca goni. Lapat gani adalah karena menirukan di syair. Gani adalah mufassirun, penjelas atau pemberi penjelasan, merupakan tafsir ya, sebagai penafsir liqauli terhadap perkataan Kiai Musoneb, Kiai Nadim, qaimun, yaitu lafaz qaimun. Maksudnya bagaimana? Goni itu anak makna qiyamillahi ta'ala, yakni bahwa sesungguhnya pengertian ya kemandirian Allah Ta'ala binafsihi, jadi sifat qiyamu binafsi itu adalah istighna'uhu, tidak butuhnya Allah angkulima terhadap tiap apapun siwau yang selain Allah, waqtiqari kullima dan hajatnya setiap apa saja siwau yang selain Allah Ta'ala, hajat butuh ilahi kepada Allah Ta'ala. Walidzalika, dan karenanya ya, karena pengertiannya semata itu yu'abbaru, diungkapkan anil qiyami binafsi, dari pengertian berdiri sendiri, bil istighna, dengan lafal bil istighnai al mutlak, dengan ketidakbutuhan secara mutlak. Nah, dalilnya bagaimana? Qala bersabda, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Al-ayat sadaqal karim. Wa anat ditafsirkan ay khodoat, ya, berendah diri, tunduk, berendah diri. Apa al-wujuhu? Wajah-wajah. Jadi wajah-wajah akan tunduk pada Allah. Tidak berani melongok, ya, mandang ke bawah, disertai sikap rendah diri. Lil hayyi, kepada Allah yang maha hidup. Nah, ini yang dibuat dalil bukan hayyi ini, tapi al-qayyum, yang maha mandiri, yaitu bersifat qiyamu binafsi. Sekarang sifat yang berapa ini? Ke-6 ya, kalau nggak salah. Ya, kelima qiyamu binafsi atau qayyum. Tapi syairnya tadi tidak qayyum, qaim sama. Qaim dengan qayyum sama. Bersifat qiyamu binafsi. Wal wahdaniyatu, yang ke-6 awal itu bersifat wajib wahdaniyah, ya, keesaan, ketunggalan, hanya satu. Iya, adapun pengertian wahdaniyah adalah adamut ta'addud, ya. Tidak adanya berbilangan. Tidak berbilangan, jadi hanya satu segalanya. Fidzat, di dalam zat, wasifat dan sifat-sifat Allah, wal af'al dan tindakan-tindakan Allah Ta'ala. Falaisat datu, maka tidaklah zat Allah adalah murakaban. Zat Allah tidak tersusun min ajza'in, dari beberapa bagian unit, ya. Walaisa, dan tidak, walaisa fil khalqi, dan tidak dijumpailah atau tidak ada adalah di dalam makhluk apa zatun, zat kadati sebagaimana zat Allah Ta'ala. Wah, ini adzan, saya jawab dulu. Akbar, 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 akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La
haula wala quwata la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana tammati sholatul qaimati ati sayyidina maulana Muhammadanil wasilatal fadilatal syarafatal darajatal aliyatul rafiatul basi maqamam mahmudanil ladzi wata innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Ini sudah masuk waktu maghrib, jam 5:31 atau 32. Kita cepat-cepatan aja ya, supaya sampai berapa ini? Sampai sifat kudrah ya. Kalau bisa, kalau kemalaman ya Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Allah itu zatnya tidak tersusun dari bermacam-macam pakaian. Ya, kalau manusia kan zatnya tersusun dari tulang, daging misalnya. Walaysa fil khalqi dzatun kadzati, dan tidak ada pada diri makhluk ada zat yang seperti zat Allah Ta'ala. Li'anal khalqa, karena makhluk, setiap makhluk itu adalah jismun, disebut jisim, badan, tubuh, fisik, body, pasti itu ya. Kalau dibagi-bagi kecil nanti bersenyawa. Tersusun dari 2 atom saja, bahasa Arabnya jauhar fardi. Itu sudah namanya tubuh. Allah tidak pakai tubuh, zat Allah. Jismun, kalau makhluk itu adalah jismun, sifatnya murakkabun yang tersusun. Walaysa, dan tidak ada, adalah fi rabbina, di dalam Tuhan kita. Apa syai'un, sesuatu min dalika, dari apa yang ada pada makhluk. Allah Ta'ala tidak pakai jisim, tidak pakai tubuh. Walaysat sifatu, dan tidak ada apa sifat-sifat Allah adalah muta'addidatan. Sifat Allah tidak berbilangan. Min jinsin wahidin, ya, dari jenis yang satu, kakudrata ini, yang terdiri dari jenis satu, kakudratain, seperti kudrat 2, kekuasaan, kemampuan 2, au iradata ini, atau mempunyai kemauan 2. Balau, bahkan adalah bagi Allah apa kudratun, sifat kuasa, sifat kudrah wahidatun, yang satu. Yujidu, yang Allah menciptakan sesuatu biar dengan kudrah wahidah tadi, sifat kudrat yang satu itu, wayak damu, dan Allah juga meniadakan apapun hanya dengan sifat kudrat itu. Walaysa, dan tidaklah dijumpai liakadin, bagi seseorang apa sifatun, sebuah sifat kasifati, seperti sifat Allah Ta'ala. Wala mu'adzirah, dan tidak ada satupun yang bisa membekasi atau memunculkan ya ma'ahu, menyertai Allah fi filin, dalam perbuatan. Tidak ada orang itu kerja apa itu dia bisa munculkan, tidak ada yang munculkan atau muasir, hanyalah Allah. Allah yang menciptakan, yang lain hanya ikhtiar saja. Minal afal, dari segala perbuatan, dari berbagai perbuatan. Bal huwa, bahkan adapun Allah adalah al-mujid, pencipta yang mewujudkan, zat yang mewujudkan lil afali, terhadap bermacam-macam perbuatan. Ya kuliah, ya seluruh perbuatan. Fayaqluku, maka Allah yang menciptakan, atau terhadap ketaatan. Orang bisa taat, ya Allah yang menciptakan. Wal maksiata, maksiat. Wanaf'a, kemanfaatan. Wadara, kemadaratan. Wal ghina, kekayaan. Wal faqra, dan kepakiran. Itu semua Allah Ta'ala yang menciptakan. Walaisa, dan walaisatin nar, dan bukanlah api adalah mukhriqatan. Api itu tidak membakar, tapi itu Allah. Apinya hanya alat ya, sebab saja. Walasikinu, begitu juga pisau ya. Walasikinu qati'atan, bukanlah pisau yang motong. Walato'amu musbian, bukanlah makanan yang mengenyangkan. Wallahu, maka adapun Allah, huwa ya Allah adalah al-khaliq, pencipta kebakaran, terpotong ya, kenyang, itu hanya Allah sendiri. Wahdahu,
dengan sendirinya Allah. Lakin jala akan tetapi Allah menciptakan bimuradi terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendaki, ada terhadap api misalnya, pisau misalnya, makanan misalnya, hanya sababan ya, sebagai sebab atau perantaraan biada di dalam masalah ini, masalah wujudkan ini. Wajud dan ya masalah yang membakar itu bukan apa itu, bukan api, bukan pisau yang memotong, bukan makanan, tapi Allah Ta'ala, atau yang menimbulkan ibadah atau taat, maksiat, kemadharatan, kemanfaatan, kekayaan, dan semuanya Allah. Bukan usaha kerja, usaha siapa, itu hanya ikhtiar, tapi penentu timbulnya segala sesuatu aja hanya Allah saja yang bisa menentukan. Wa jujur, dan bisa jadi Allah yujada, bisa ditemui apa ikrok terbakar ya, terjadinya kebakaran manari dengan apa, dengan api ya. Hanya bisa jadi saja, tidak harus api membakar ya, kadang api tidak membakar juga. Kalau membakar memang Allah Ta'ala menghendaki membakar lewat api. Nah, maksudnya gitu al-mu'asyir. Qala berfirman sapa wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya sifat apa itu? Sifat apa tadi? Sifat wahdaniyat. Ini dalam sifat wahdaniyat. Sifat ke-6 berarti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, ya sambil mencari ini mungkin ada yang ayatnya belum saya lihat yang sifat berikutnya ya. Sambil menerjemah cari ini. Wa ilaukum, adapun Tuhan kamu sekalian adalah ilahun, Tuhan sembahan yang sejati, secara hak, secara benar, sembahan yang sejujurnya, sembahan hakikat adalah wahidun, hanya satu ya. Ini ayatnya. La ilaha, tidak ada satupun Tuhan secara hakikat illa huwa, kecuali Dia Allah. Sifatnya Rahmanu, yang pengasih, Ar-Rahimu, juga yang penyayang. Ini dalilnya sifat Allah wahdaniyah ya, bersifat esa. Kemudian yang ketujuh wal hayah. Ya, anak-anak kecil yang baca di Indonesia kan ya sifat hayat. Kalau wahdaniyah ya wahdaniyat, tapi sebenarnya bacanya ya wahdaniyah kalau bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayat. Mungkin ya, oh sudah ketemu ayatnya, nggak usah nyari kalau gitu. Sudah saya beri catatan kaki. Wal hayat, dan sifat itu sifat hidup. Jadi Allah itu hidup. Sifatun, yaitu sebuah sifat, wal hayatu, yaitu sifat tusahiku, yang mensehatkan, yang apa, mensehatkan lidati bagi zat, alati yang zat komat ya, yang mandiri, yang berdiri apa hayat dia dengan zat. Nah, hayat sifat bisa dilihat alatik komat dia. Tak anda ingin kuat, anda berilmu itu mengetahui, atau anda berkuasa. Dalilnya
dawu kala berfirman siapa Allah Ta'ala wa ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, dan serah dirilah kamu, 'alal hayy, terhadap yang maha hidup, alladzi al hayy, Tuhan yang maha hidup, la yamut, yang tidak akan mati. Itu ayatnya dipotong tepat. Sekarang wal kudro nomor berapa ini? Nomor 8. Sifat satu siku yang mensehatkan hati kita. Antab Allah, ya, jika Anda berbuat, ya, watatruka, dan Anda mau meninggalkan sesuatu. Kalau kok Allah berarti arahnya kepada kita, ya, pembaca. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kudrat, ya, qala ta'ala dalilnya apa ini? Ya, kudrat dalilnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini sudah berakhir kayaknya. Sudah saya beri catatan kaki hanya sampai di sini. Yang lain sudah ada ayat tapi enak tidak diberi mana, surat apa, ayat berapa. Saya tadi sempat nulis hanya sakit. Jadi wallahu, ini surat Al-Baqarah ayat sebelum ini banyak wa ala kulli syai'in qadir, tapi inna wa, sesungguhnya Allah. Ini surat Baqarah hampir, ya, yang biasa dibuat tahlilan, nah itu biasanya. Nah, ini ayat ke-8 284. Wallahu ta'ala wa huwa adamun Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu adalah qadirun, bersifat kudro. Kayaknya itu ya, maghrib sudah berapa jam kelewatan. Semoga salah, wa alam bisawab, semoga salah kilapnya apa kalau ta'ala ampuni, yang benar diberkati. Saya mohon maaf kepada para pemirsa segala atau kesalahan dan khilafah, dan juga mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah Ta'ala, juga diberkati yang benar. Kita tutup, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi lamiddin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidahu ala kulli kali wa ni'mah. Wa nakhususan ala ni'matil imani wal islam ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.